Halo semua, kembali lagi bersama saya di channel Emmanuel Education. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas sebuah soal mengenai osilasi kecil di sekitar titik kesetimbangan. Nah, di sini ini dia soalnya, diambil dari buku tersebut yang saya sudah tuliskan. Di sini dibilang ada sebuah manik yang ada di cincin licin dengan radius R besar, dia ada di garis tepinya. Nah, cincin ini diputar dengan kelajuan sudut omega terhadap sumbu garis vertikal yang ada tepat di tengah cincin. Nah, ini kan tepat di tengah ya, sabar. Nah, ini kan tepat di tengah ya, sumbu putarnya. Nah, ini manik-maniknya. Ini manik-maniknya, kita misalkan masanya M kecil. Nah, kita ditanya, tentukan sudut kesetimbangannya, keseimbangan. Maksudnya sudut keseimbangan itu adalah sudut yang dibentuk oleh manik-manik ini, garis yang menghubungkan pusat lingkaran dengan manik-manik ini terhadap vertikal, dan kita ditanya sudut mana yang merupakan sudut keseimbangan stabil, dan kita diminta setelah kita ganggu dia, kita memberikan gangguan kecil, kita diminta untuk mencari frekuensi sudut osilasi kecil manik-manik di sekitar titik keseimbangan. Begitu. Dan di sini kita diminta untuk menentukan nilai omega kecil yang spesial, alias nilai omega kecil kritis maksudnya itu. Kalau teman-teman bisa lihat, ini mungkin soalnya mirip soal OSP tahun 2019 ya. Oke, jadi kita langsung bahas. Nah, di sini kita akan manfaatkan konsep gaya. Kita tidak pakai konsep Lagrangian atau penurunan energi mekanik seperti kebanyakan solusi yang sudah tersebar. Karena sebenarnya untuk OSP, metode yang paling efisien adalah metode gaya. Sedangkan turunan energi mekanik dan kawan-kawannya, bahkan Lagrangian itu sebenarnya boros. Nah, di sini kita bisa lihat, coba kalau seandainya kita jadikan pusat lingkaran ini sebagai titik I sama dengan 0, artinya pusat di sini, garis ini memiliki nilai energi potensial sama dengan 0 juga. Kalau kita uraikan, proyeksikan garis R ini ke sumbu X, kita ambil sumbu X begini, datar, sumbu Y tegak, oke? Kalau kita proyeksikan R ke sumbu X, kita akan dapat posisi manik-manik terhadap pusat koordinat, yaitu R sinus sin theta, karena dia menjauhi sudut. Kemudian untuk posisi vertikalnya dari pusat koordinat, karena dia ada di bawah titik 0, artinya posisi koordinatnya adalah minus R cos theta. Ya, sudah jelas di sini? Sudah ada muncul. Nah, kemudian jika kita turunkan X dan Y ini terhadap waktu, kita akan dapatkan kecepatan manik-manik masing-masing di sumbu X dan Y, dan jika kita turunkan sekali lagi, kita akan dapat percepatannya masing-masing di sumbu X dan Y. Saya rasa saya tidak perlu membahas secara detail matematikanya di sini karena itu sudah ada di materi SMA kelas 11 ya. SMA kelas 10-11 untuk fisika dan matematika itu saya kira sudah ada. Saya sendiri adalah kelas 11 di sini. Nah, jadi ini ada pakai sedikit aturan rantai karena ini ada fungsi komposisi di dalam. Nah, di sini yang merupakan fungsi terhadap waktu adalah nilai theta, bukan R, karena R itu akan tetap nilainya dimanapun titik manik-manik berada, kecuali dia di luar lingkaran ya. Nah, karena dia masih tetap berada dalam lintasan ini, garis keliling lingkaran, maka nilai jari-jari tidak akan pernah berubah. Dan nilai theta itulah yang akan berubah karena nanti dia akan diberi gangguan, yang artinya nanti sudutnya akan berubah-ubah terhadap waktu. Jadi tetanya itu fungsi waktu. Selain tetanya saja yang fungsi waktu, persamaan trigonometri juga akan otomatis menjadi fungsi waktu juga. Jadi ada fungsi komposisi di dalam di sini. Oke, kita lanjutkan saja ke persamaan gayanya. Nah, kalau teman-teman lihat saya sudah gambarkan di sini. Kita ambil sumbu Y dan X seperti ini ya. Nah, yang pasti ada gaya kontak antara manik-manik dan cincin. Jadi otomatis dalam arah sumbu Y, kalau kita uraikan gaya kontaknya atau gaya normalnya ini ke sumbu Y, nah di sini tetanya, theta di sini, ingat ya, matematika SMP mengenai sudut itu. Nah, karena theta di sini berarti di sini n cos theta.
di sumbu Y untuk gaya normalnya. Sedangkan gaya normal di sumbu X itu adalah N sin theta yang arahnya negatif karena kita pilih arah sumbu X positif ke kanan. Dan ingat, di sini juga karena ada gaya sentripetal maka akan muncul gaya reaksi yaitu gaya sentrifugal. Gaya sentrifugalnya besarnya apa? Sama besar dengan gaya sentripetal. Besarnya apa gaya sentripetal itu? M omega kuadrat dikali jari-jari dari atau letak M kecil ini dari pusat rotasi, bukan jaraknya ke pusat poros lingkaran, tapi ke pusat rotasi. Kalau kita uraikan R ini ke sumbu X di bawah sini kan R sin theta. Artinya jarak manik-manik M ke poros rotasi adalah R sin theta. Jadi otomatis sesuai dengan persamaan gaya sentripetal M omega kuadrat kali jarak benda dari pusat poros rotasinya, maka kita akan dapat besar gaya sentrifugalnya adalah M omega kuadrat R sin theta. Dan jangan lupa ada gaya berat yang selalu mengarah ke bawah, sumbu Y negatif. Dengan demikian, sesuai acuan sumbu kita akan dapatkan gaya, persamaan gaya seperti ini. Ingat, gaya ke kiri negatif. Jadinya untuk dalam sumbu X ini ada N sin theta dan M omega kuadrat R sin theta. Karena ke kiri negatif, maka dalam sumbu X kita dapatkan minus N sin theta plus M omega kuadrat R sin theta itu sama dengan M dikali percepatannya di sumbu X tadi. Nah ini, percepatan sumbu X-nya tadi ini. Dan kita akan dapatkan seperti ini. Saya tidak perlu bacakan. Dan untuk sumbu Y, karena ada tiga gaya yang bekerja, ada dua gaya juga yang bekerja, yaitu N cos theta yang mengarah ke atas dan MG yang mengarah ke bawah. Kita ambil arah ke atas positif, jadi kita akan peroleh N cos theta dikurang MG sama dengan masanya partikel itu, massa manik-manik dikali dengan percepatannya di sumbu Y yang ada di sini. Ini kalau double dot itu artinya turunan kedua terhadap waktu. Satu dot artinya turunan pertama terhadap waktu. Jadi tanda dot ini adalah menyatakan turunan terhadap waktu. Begitu. Sesuai dengan konsep kinematika, turunan pertama posisi terhadap waktu adalah kecepatan dan turunan kedua terhadap waktu dari posisi adalah percepatan. Oke. Persamaan 1 dan 2 kita sudah dapatkan. Nah, kita akan coba kalikan. Kita mau hilangkan gaya normalnya. Kita mau eliminasi. Nah, kalau teman-teman masih ingat konsep sistem persamaan linear dua variabel, kita bisa kalikan persamaan 1 dengan cos. Jadinya nanti min N sin theta cos theta dan kawan-kawannya akan mengikuti. Dan persamaan 2 dengan kita kalikan dengan sin. Jadinya N sin theta cos theta. Yang artinya kalau kita jumlahkan nanti kedua persamaan ini setelah dikalikan sin dan cos dan sin masing-masing, nanti gaya normalnya hilang. Oke, kita coba kalikan persamaan 1 dengan cos dan persamaan 2 dengan sin, maka kita akan peroleh hasil seperti ini. Saya tidak perlu bacakan lagi. Yang kalau kita jumlahkan, hasilnya adalah seperti ini. Oke. Nah, di sini kita diminta kita di sini diminta mencari ini ya. Jika sistem seimbang, artinya theta dot dan theta double dotnya harus 0. Artinya percepatan dengan kecepatannya harus 0. Kecepatan sudut, percepatan sudutnya di sekitar titik keseimbangan. Karena kita mau cari titik keseimbangannya. Jadi persamaan geraknya itu, persamaan 3, akan berubah menjadi seperti ini. Dan kita akan dapatkan dua solusi. Kalau kita bagi kedua ruas dengan G min omega kuadrat R cos theta, kita akan dapatkan sin theta sama dengan 0. Atau kalau kita bagi kedua ruas dengan sin theta, maka kita akan peroleh cos theta sama dengan G per omega kuadrat kali R. Nah, jadi pertanyaan sekarang adalah yang mana yang menunjukkan keseimbangan stabil? Oke, saya akan hentikan di sini dulu. Saya akan lanjutkan di part berikutnya. Dan stay tune terus di channel Emmanuel Education. Dan terima kasih atas perhatiannya di part 1 ini.